Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania, selaku moderator dalam presentasi kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Salsabila Alvaro, Putri Emma Harahap, Syifa Syami, Tasya Nur Aminah, Suci Setiawati, Helmi Amalia, Fadila Refta, Feli Setiawati, Nadine Aulia, Sarmila Vesti, Syifa Aini, dan saya sendiri, Titania. Tema presentasi kelompok kami yaitu konsep dasar bangsa dan negara, sejarah perumusan Pancasila, serta Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi ini sangat penting karena bukan hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi dasar pemahaman kita tentang jati diri bangsa, fungsi negara, serta bagaimana Pancasila lahir dan berperan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Secara garis besar, presentasi kami akan membahas 8 poin utama. Yang pertama, definisi bangsa dan negara, proses terbentuknya bangsa, konsep negara dan unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, proses terbentuknya negara, hubungan bangsa dan negara, sejarah perumusan Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan di akhir tentu akan ditutup dengan kesimpulan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Pada pemateri pertama, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai definisi bangsa dan negara. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa sih itu bangsa dan apa itu negara. Bangsa dapat dipahami sebagai sekumpulan manusia yang merasa dirinya satu karena adanya kesamaan tertentu, misalkan seperti asal-usul, bahasa, adat istiadat, nilai, atau kebudayaan. Bangsa juga terbentuk karena adanya kesadaran kolektif, yaitu rasa kebersamaan untuk hidup dalam satu ikatan sosial dan politik. Jadi, bangsa bukan hanya soal jumlah orang, tetapi lebih kepada ras kita yang sama. Sementara itu, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bersama dalam satu wilayah tertentu. Negara ini memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, rakyat. Rakyat adalah sebagai subjek dalam pemilik kekuasaan. Yang kedua yaitu adalah wilayah. Wilayah adalah sebagai tempat berlakunya kekuasaan. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu pemerintah adalah pihak yang sah untuk menjalankan aturan. Dan yang terakhir adalah kedaulatan, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat. Dengan kata lain, bangsa memberi identitas dan jiwa, sedangkan negara menyediakan struktur dan aturan agar kehidupan bersama dapat berjalan tertib dan teratur. Sekian materi dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya bangsa. Menurut Ben Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah berdaulat. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam proses terbentuknya bangsa terbagi atas dua, faktor berdasarkan identitas dan faktor berdasarkan organisasi. Pertama, saya membahas tentang faktor terbentuknya bangsa berdasarkan dasar identitas. Ada primordial, yang berarti ikatan kekerabatan, suku, daerah, bahasa, dan adat. Yang kedua ada sakral, yang berarti kesamaan antara agama dan ideologi. Yang ketiga ada tokoh karismatik, yang berarti panutan untuk mewujudkan visi bangsa. Ada sejarah, yang berarti solidaritas terhadap hal dan pengalaman bersama. Misal, sejarah kita yang melingkupi tentang penjajahan bangsa Indonesia di masa yang lampau. Yang kelima ada Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita, bangsa Indonesia, yang berarti kesadaran akan pentingnya persatuan dalam perbedaan. Yang keenam ada perkembangan ekonomi. Ini melingkupi peningkatan dan spesialisasi kebutuhan ekonomi di dalam lingkungan masyarakat. Yang keenam ada kelembagaan, yakni lembaga pemerintahan
yang mempertemukan berbagai kepentingan. Ini terdiri dari berbagai banyaknya kelembagaan yang memiliki substansi dan tupoksi tertentu untuk menjaga kelangsungan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, faktor kedua, faktor terbentuknya bangsa berdasarkan segi organisasi. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara Indonesia menganut kedaulatan berdasarkan pemerintahan, dan kekuasaan tertinggi terdapat kepada rakyat. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Setiap negara memiliki tupoksinya sendiri dalam lingkup segi politik untuk memajukan sumber daya sekaligus tatanan negaranya. Yang ketiga, negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konsep negara dan juga unsur-unsur negara. Negara merupakan kesatuan politik yang memiliki kekuasaan yang sah untuk mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu. Negara memiliki dua tugas utama, yaitu mengendalikan konflik sosial dan gejala kekuasaan sosial, serta mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan masyarakat agar tercapainya tujuan bersama. Konsep negara modern yang banyak dipengaruhi oleh filsuf Eropa seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau. Hobbes menekankan pada ketaatan mutlak kepada negara untuk menjaga ketertiban, sedangkan Locke menekankan pemerintahan berdasarkan persetujuan masyarakat dan perlindungan hak alamiah, dan Rousseau menekankan kehendak umum sebagai sumber kekuasaan negara. Yang kedua yaitu adanya unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara merupakan unsur pokok suatu negara, disebut sebagai unsur konstitutif yang harus ada pada negara agar dapat berdiri secara sah dan berfungsi. Yang dimana unsur-unsurnya terdapat tiga, yaitu adanya rakyat, yaitu orang-orang yang tinggal dalam wilayah dalam negara dan tunduk pada kekuasaan suatu negara. Lanjut, yang kedua adanya wilayah yang mencakup darat, laut, dan udara yang menjadi area kekuasaan negara. Ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat, yaitu lembaga pengatur yang memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan urusan dalam dan luar negeri negara. Selain itu, unsur deklaratif negara berupa pengakuan negara lain juga penting dalam hubungan internasional, serta kemampuan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang diatur oleh konvensi internasional seperti Konvensi Montevideo pada tahun 1933 yang menjadi acuan pengakuan suatu negara di dunia internasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi 3, yaitu tentang fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara bisa dibilang sebagai tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugasnya. Fungsi negara menurut Montesquieu yang pertama yaitu fungsi legislatif. Fungsi legislatif adalah tugas lembaga perwakilan rakyat untuk membuat undang-undang dan peraturan, mengawasi kinerja eksekutif, serta menyetujui anggaran negara. Fungsi ini vital untuk memastikan hukum berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan pemerintah bertanggung jawab serta akuntabel kepada publik. Yang kedua yaitu fungsi eksekutif memiliki dua makna. Yang pertama, dalam konteks pemerintahan, ia adalah kekuasaan untuk melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh legislatif. Kedua, dalam psikologi, fungsi eksekutif adalah kemampuan mental untuk mengatur diri sendiri dalam menciptakan tujuan termasuk perencanaan, pemecahan masalah, memori kerja, dan pengaturan emosi. Yang ketiga yaitu fungsi yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan di negara dengan menjalankan fungsi pengadilan, menyelesaikan sengketa, menafsirkan undang-undang, serta mengawasi dan menjaga kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan hukum. Kekuasaan ini bersifat independen dari lembaga legislatif dan eksekutif. Lembaga utamanya di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Tujuan negara menurut para ahli yang pertama menurut Soltau yaitu memungkinkan rakyat berkembang sebebas mungkin. Yang kedua menurut Lasky yaitu mengurangi kekuasaan untuk mencapai keinginan rakyat secara maksimal. Yang ketiga menurut Plato yaitu memajukan kesetaraan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya negara. Proses terbentuknya negara berdasarkan 3 unsur pokok, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang dimaksud rakyat dalam sebuah negara adalah sekumpulan orang atau individu yang tinggal di wilayah atau negara tersebut dan membentuk identitas kolektif sebagai satu kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban, serta menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam konteks tertentu. Wilayah meliputi darat, laut, mengikuti hukum laut internasional, dan udara dengan berbagai aliran pemikiran tentang batas kedaulatan. Dan yang terakhir, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan dalam suatu negara adalah badan, lembaga, atau sekelompok individu yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memerintah, mengelola, dan mengatur masyarakat serta wilayah negara tersebut dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, serta kesejahteraan. Pemerintah bertindak atas nama negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara bangsa dan negara. Bangsa adalah kelompok manusia dengan kesamaan identitas seperti asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, wilayah, nilai, dan ingatan kolektif, serta memiliki pemerintahnya sendiri. Rasa memiliki kita itulah yang membentuk solidaritas sosial dan identitas politis. Negara adalah organisasi masyarakat yang terstruktur dan sistematis yang mencangkup pemerintahan yang berkuasa secara sah, adanya undang-undang yang mengatur kehidupan bersama, wilayah yang jelas sebagai batas geografis, serta kedaulatan yang merupakan kekuasaan mutlak tanpa bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Hubungan antara bangsa dan negara sendiri ialah bangsa menjadi unsur pembentuk dan bagian dari suatu negara. Sebuah negara seringkali dibangun di atas fondasi sebuah bangsa. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama yaitu latar belakang. Perumusan Pancasila dimulai pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1945, ketika Jepang yang hampir kalah dalam Perang Dunia Kedua berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk memenuhi janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Yang kedua yaitu Sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. 3 usulan dasar negara penting muncul. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua Supomo, paham negara integralistik yang menekankan persatuan yaitu patriotisme atau internasionalisme. Berserah diri kepada Tuhan, kerakyatan, kehangatan, kesamaratan, dan keseimbangan rakyat. Dan yang ketiga, Soekarno, mengusulkan nama Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih spesifik mengenai pembentukan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kita akan membahas peran penting dari Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai golongan, baik nasionalis maupun Islam, yang menunjukkan bahwa dasar negara kita adalah hasil dari kesepakatan bersama. Hasil dari kerja keras Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta, yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam inilah yang menjadi cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang. Selanjutnya yaitu penetapan final dari Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
Disinilah rumusan final Pancasila disepakati. Rumusan yang sah dan resmi ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan urutan dan bunyi yang kita kenal hingga saat ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, saya Fadila Refta Ananda akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat berarti bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kebijaksanaan yang dapat menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Kata filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu berbunyi filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan filsafat praktis yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya saling berhubungan, saling menguatkan, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila dapat dikaji melalui 3 dimensi utama. Adapun yang pertama, dari sisi ontologi atau hakikat keberadaan. Pancasila ada karena digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari adat, budaya, maupun agama. Nilai-nilai tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi sudah hidup dalam masyarakat jauh sebelum dirumuskan secara resmi melalui musyawarah. Adapun contohnya yaitu mengadakan tradisi gotong royong di desa yang mencerminkan sila persatuan Indonesia, serta mengadakan kebiasaan masyarakat mengali acara dengan doa bersama yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Adapun yang kedua, dari sisi epistemologi atau hakikat pengetahuan, yang bersumber dari pengetahuan Pancasila lahir dari budaya, agama, serta pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila dilakukan melalui musyawarah para pendiri bangsa dalam sidang BPU BKI, dan PPKI, dengan semangat mencari kebenaran bersama dengan kepentingan seluruh rakyat. Adapun contohnya seperti perumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 yang kemudian disepakati sebagai dasar negara setelah melalui musyawarah panjang. Adapun yang ketiga, yaitu yang terakhir, dari sisi aksiologi atau hakikat nilai. Aksiologi membicarakan manfaat dan tujuan dari suatu ajaran. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan bangsa, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai ini bukan hanya dipahami sebagai teori, melainkan diwujudkan dalam sikap, perilaku, serta kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya seperti, yaitu program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang nyata dalam kehidupan bangsa. Ontologi menjelaskan bahwa Pancasila berakar dari budaya dan agama bangsa. Epistemologi menjelaskan proses perumusannya yang rasional melalui musyawarah. Aksiologi menegaskan manfaatnya yang diwujudkan dalam kehidupan sosial. Itulah pembahasan materi dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Syika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengenai fungsi dan peran. Yang pertama, sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila berperan sebagai pedoman dan pemersatu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai-nilai dasarnya seperti gotong royong, tolong-menolong, dan musyawarah